Assalamualaikum semuanya. Kalian tahu nggak? Ternyata buat telur gulung itu bahan-bahannya murah loh. Cuman karena kita nggak bisa aja, kita lebih milih beli. Padahal kalau beli itu selain ngantri, kadang juga dapatnya kecil ya teman-teman ya. Kalau ini enggak, modal 11.000 jadi 15 tusuk, itu ukurannya jumbo-jumbo banget. Aku bakalan ngajarin juga cara buat saus mantulnya ini. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama resepnya, langsung aja kita tonton. Langsung aja kita buat ciloknya dulu ya teman-teman ya. Cilok itu biar gurih, kuncinya ada di bawang putih. Di sini aku halusin 2 siung bawang putih pakai serutan keju. Caranya seperti di video. Lanjut aku bakalan masukin 250 ml air. Sekalian aku ngebersihin parutan kejunya ya teman-teman ya. Jangan lupa ditambahin perasa. Di sini untuk perasanya aku pakai Royco rasa ayam, kurang lebih 1 sendok teh atau setengah bungkus. Ini aku ada garam. Untuk garamnya aku pakai 1 sendok teh. Tepung terigu 100 gram. Kalau teman-teman suka daun bawang, ini boleh ditambah. Cuman karena aku kurang suka sama aroma daun bawang, jadi aku skip ya. Ini untuk adonannya, langsung aja kita masak. Dimasak pakai api yang kecil sambil terus diaduk. Pokoknya dipasin lagi tepung terigunya nggak ada yang bergerindil ya teman-teman ya. Dan ini ngaduknya aku saranin yang cepet biar dia tuh nggak keduluan menggumpal. Soalnya kalau udah menggumpal nanti tepung terigunya bakalan banyak banget yang bergerindil dan itu bisa ngerusak tekstur dari si cilok. Lebih mudahnya lagi, sebelum apinya didupin, kalau bisa tepung terigunya dilarutin dulu baru dimasak sampai menggumpal seperti ini. Kalau udah menggumpal, kita langsung aja matiin kompor. Tanpa nunggu adonannya dingin, kita langsung aja tambahin tepung tapioka. Ini nggak harus di atas kompor ya teman-teman ya. Ini bisa langsung aja kita pindah ke dalam meja atau di atas meja gitu. Ini kalau udah menggumpal seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Soalnya kalau terlalu lama, teman-teman bisa lihat sendiri di teflonnya tuh udah mulai mengering gitu loh. Untuk tepung tapiokanya aku pakai 100 gram ya. Jadi untuk tepung tapioka sama tepung kanji itu tuh 1:1. Jadi tepung terigunya 100 gram, tepung tapiokanya juga 100 gram. Dijamin sih kalau kalian buat cilok takaran seperti yang aku punya, ini tuh kalau udah dingin dia tuh nggak bakalan keras. Jadi dia nggak bakalan ada drama yang kerasnya kayak batu. Ini diaduk aja. Ini kalau adonannya masih panas, kita ngaduknya pakai alat ya teman-teman ya. Nanti kalau dia udah dingin, baru kita ulenin pakai tangan seperti ini sampai adonannya kalis. Kalau adonannya udah kalis, nggak lengket di tangan, kita bisa langsung aja bentuk. Karena aku tuh suka cilok yang agak jumbo, jadi ukurannya aku buat jumbo di sini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk ukurannya sebenarnya disesuaikan sama selera kalian. Ini suka-suka aku aja ya. Pokoknya aku buatnya ukurannya segini. Nanti kalau ukurannya segini, ini tuh harga jualnya 2.000. Kalau teman-teman pengen dijual harga 1.000, untuk ukuran ciloknya boleh diperkecil lagi. Ini untuk ciloknya aku langsung aja tusuk-tusuk ya teman-teman ya. Untuk tusukannya aku pakai tusukan sempol. Karena apa? Karena dia tuh lebih panjang. Karena aku tuh takut panas ya. Kalau kita cuman pakai tusukan sate, biasanya kalau kita pas ngebentuk telur gulungnya itu di bagian pergelangan tangan itu agak panas teman-teman. Jadi cara aku tuh biar dia nggak panas di bagian pergelangan, aku pakai tusukan sempol. Satu resep jadi 15 tusuk ya. Kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita bisa langsung aja panasin air. Jangan lupa ditambahin sedikit minyak biar dia nanti nggak lengket. Kalau udah mendidih seperti ini, kita bisa langsung aja masukin. Sebenarnya ada 2 cara ya teman-teman ya. Kalian rebus dulu baru ditusuk-tusuk. Tapi kali ini aku kebalikannya. Aku tusuk dulu baru direbus. Ini kita rebus sampai si ciloknya mateng. Boleh masaknya agak lama ya teman-teman ya. Nggak cukup cuman dia tuh mengambang aja. Aku saranin didiemin kurang lebih 3-5 menit buat mastiin
bagian dalamnya tuh bener-bener mateng. Kalau menurut teman-teman ciloknya udah mateng, ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini kita tunggu dingin, baru kita buat telurnya. Sambil nunggu dia dingin, kita siapin dulu ya untuk kocokan telur. Kalau teman-teman gak mau ribet, ini boleh banget diganti sosis. Untuk telurnya di sini aku pakai 3 butir ya. Jadi untuk 15 tusuk sate yang aku punya, 3 butir telur ini udah cukup banget. Jadi aku saranin kalau kalian buat resep seperti yang aku punya, telurnya jangan banyak-banyak. Jangan lupa dikasih Royco secukupnya sesuai selera kalian, dan kita tambahin air biasa. Untuk air biasanya ini untuk 3 butir telur butuhnya 5 sendok makan ya. Kalau udah, ini kita kocok sampai si telurnya berbusa. Ini sih banyak atau kebanyakan orang salahnya tuh di sini teman-teman. Buat telur gulung cuman asal ngocok aja masih berlendir kayak gini, dijamin sih kalau kalian buat telur gulung, telurnya masih berlendir kayak gini, ini tuh bakalan gagal. Caranya kita kocok telurnya sampai dia tuh berbusa. Nanti kalau telurnya berbusa, tekstur dari si telurnya itu nanti kayak air teman-teman, dan itu yang bikin telurnya tuh pas digoreng bersarang. Jadi ini tuh kita ngocoknya jangan cuman sebentar, kita ngocoknya sampai bosen lah pokoknya. Dikocok terus aja. Kalau emang teksturnya udah kayak air seperti ini, itu tandanya dia udah siap dimasak ya. Nanti kalau kalian jualan terus telurnya ini tuh udah lama diem, biasanya dia menggumpal lagi. Cukup diaduk lagi aja dan nanti bakalan berair sendiri teman-teman. Jadi kita jangan bosen-bosen kalau jualan telur gulung itu dikocok terus telurnya pokoknya. Tuh ini teksturnya udah seperti air ya, udah nggak berlendir banget seperti yang pertama tadi. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siap masak. Aku bakalan ngasih tips kedua biar telur gulung kalian tuh nggak gagal. Tips kedua dari aku yaitu minyaknya ya teman-teman ya. Jadi pas kita lagi ngocok telur kayak gini, kalian jangan lupa untuk panasin minyak juga. Minyaknya harus benar-benar panas ya. Jadi sebelum kita ngegoreng telur, dipastiin lagi minyaknya panas. Dan untuk ciloknya ini bisa langsung digoreng ataupun langsung digulung ya teman-teman ya. Ini yang pertama, kalau cilok kalian dingin terus biar anget gitu ya teman-teman ya, kita goreng sampai dia tuh setengah mateng dulu. Tapi step ini opsional ya teman-teman ya, bisa kalian lakuin, bisa di skip. Kebanyakan orang digoreng dulu sebentar kayak gini biar telur gulungnya itu angetnya sampai ke dalam-dalam. Tapi balik lagi, ini opsional. Kalau kalian pengen cepet, ini bisa langsung aja. Sebelum kita masukin telurnya, dipastiin lagi minyaknya panas. Sambil nunggu panas, dikocok-kocok sebentar ya, biar telurnya ini cukup buat 15 tusuk. Untuk telurnya aku tuh masukinnya antara 2-3 sendok makan, tergantung keikhlasan kalian aja ya teman-teman ya. Ini setelah telurnya masuk, jangan langsung digulung ya teman-teman ya. Ini biar si telurnya kering dulu. Dan untuk nusuknya kalian bisa ambil dari sisi manapun, bisa kiri, kanan, atas, atau bawah, atau langsung kita tusuk dari tengah seperti di video. Kalau udah, kita langsung aja gulung sampai habis. Tuh, jadi ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri bentukannya menurut aku bagus ya, cantik banget, dan telurnya juga nggak terlalu pelit. Ukurannya jumbo banget. Biasanya kalau yang jumbo-jumbo kayak gini tuh dijual 3.000 teman-teman. Tapi kalau kalian ngikutin resep aku, ini tuh bisa banget dijual harga 2.000 rupiah. Kita ulangin dengan cara yang sama. Kita nuangin telurnya juga jangan asal nuang ya teman-teman ya. Kita kasih jarak yang agak tinggi dan pergerakannya itu dari bawah terus kita tarik ke atas. Paham ya teman-teman ya? Ini teman-teman bisa perhatiin aku ngegorengnya pakai 2 sendok telur, dan cara ngambilnya aku dari bawah. Kalau yang pertama tadi aku ambilnya langsung dari atas, aku gulung ya. Tadi tuh telurnya aku congkel terus aku gulung dan hasilnya juga sama aja.
Tips dari aku biar hemat minyak, ini pas kita mau angkat si telurnya ini, kita harus tekan-tekan ya teman-teman ya. Insya Allah nanti minyaknya tuh langsung turun lagi ke bawah. Soalnya kalau kita langsung kita tiriskan, ini contoh ya teman-teman ya, kita buat satu kali lagi. Ingat, biar dia tuh nggak terlalu basah, kita goreng, kita biarin selama 5 detik. Setelah 5 detik kita langsung aja gulung dia dari arah manapun teman-teman. Dan pas kita ngegulung, ini agak ditiriskan atau agak ditekan ya, biar minyaknya tuh turun teman-teman, biar kita tuh hemat minyak juga. Soalnya ngegoreng telur itu borosnya kan di minyak. Jadi kalau kita ngegoreng kayak gini, biar hemat, agak ditekan-tekan biar minyaknya tuh turun. Dijamin kalau kalian ngikutin resep aku ini, selain dia hemat minyak, telur gulung kalian tuh nggak terlalu berminyak. Soalnya telur gulung yang masih berminyak itu menurut aku enak ya, kita makan banyak juga nggak bisa. Ini aku bakalan tunjukin cara buat teman-teman yang ngegoreng ciloknya tuh nggak digoreng dulu gitu loh, paham nggak sih? Ini khusus cilok yang baru mateng, kayak punya aku ini kan baru mateng banget. Jadi walaupun nggak digoreng dulu, dia tuh masih bisa digulung gitu ya teman-teman ya. Dan ini cara nggak berlaku buat teman-teman yang nyetok ciloknya di kulkas kelamaan, kayak kalian udah simpen ciloknya 2 hari di kulkas ya, emang masih kenyal sih, tapi kalau nggak diangetin lagi kan dia dingin ya. Jadi kalau stok cilok kalian udah berhari-hari, aku saranin digoreng dulu. Tapi kalau baru mateng, ini langsung dicolok kayak gini tanpa digoreng dulu, dia tuh berhasil. Ini kita tekan di pinggiran penggorengin ini. Selain dia bentuknya bikin cakep, minyaknya itu juga nggak banyak ya. Jadi fungsi kita nirisin di pinggir kayak gini tuh banyak banget teman-teman. Telur gulungnya jadi cantik dan minyaknya juga nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman butuh tips telur gulung yang pakai bihun yang kata orang tuh sulitnya Masya Allah banget, termasuk aku sebelum tahu tips ngegoreng telur gulung, kalian bisa langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Insya Allah kalau aku ada waktu, aku bakalan buatin yang versi bihunnya. Tapi banyak yang request dulu, kalau cuma sedikit yang request ya mungkin buatnya juga agak sedikit mager ya. Jadi kalian komen-komen yang banyak. Terus kalau kalian butuh tips and triknya masih belum bisa juga, kalian bisa langsung aja komen-komen apa kendala kalian. Nanti kalau kebaca sama aku dan aku bisa ngasih referensinya ke kalian, insya Allah aku bakalan bales sampai kalian bisa buat telur gulung seperti yang aku punya. Soalnya telur gulung ini tuh peminatnya lagi banyak teman-teman, apalagi harganya juga mahal. Cukup 2 sendok telur ya, itu tuh bisa dijual harga 1000-an atau 2000. Masya Allah banget, bener-bener buat telur gulung ini tuh untungnya gede teman-teman. Tapi ya gitu, kita buatnya harus fresh satu persatu di depan customer. Kalau kalian mau buat yang jumbo, ini boleh digoreng 2 kali kayak aku. Kalian bisa lihat sendiri, tadi kan udah 1 gulungan ya, ini aku ulangin lagi. Jadi kalau ada yang request telur gulung jumbo, caranya seperti ini. Masih sama teman-teman, tinggal digulung aja. Sama ya, ini ditekan-tekan. Kalau mau 5 lapisan bisa diulang seperti di video. Telur gulung kayak gini kan enaknya masih hangat-hangat kayak gini ya teman-teman ya. Kita harus bisa gitu loh di depan customer. Ini telur terakhir, jadi aku emang bener-bener ngabisin telurnya. Jadi yang terakhir ini aku pakai telur 3 kali gulungan gitu loh teman-teman. Dan yang terakhir banget, nanti aku bakalan kasih resep saus encer yang cocok banget buat si telur gulung ini. Harganya murah, menurut aku rasanya enak. Tapi katanya anaknya Presiden Kaisang, kemarin aku pernah dengar itu terbuat dari pepaya busuk. Emang bener ya teman-teman ya? Kalau emang bener kan bisa langsung aja komen-komen. Karena ini tuh masih pro dan kontra, aku masih tetap pakai ya teman-teman ya sausnya. Entah dia beneran pakai pepaya busuk atau kayak gimana, menurut aku saus bantal itu enak banget. Jadi kalau emang ini saus bantal nggak sehat, coba dong teman-teman kalian jelasin nggak sehatnya di mana. Soalnya aku sedikit ragu juga sih sebenarnya
pakai si saus bantal ini, soalnya harganya murah dan rasanya enak. Ini udah selesai telur gulung terakhir aku, dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Satu resep bener-bener aku habisin jadi 15 tusuk ini ya teman-teman ya. Ya sisa pun sedikit-sedikit lah teman-teman. Dan untuk saus encernya aku di sini udah siapin 50 ml air. Dan untuk sausnya aku pakai merek ini nih teman-teman. Aku bukan mau ngejatuhin merek ini ya teman-teman ya, tapi katanya ya katanya ini tuh pakai pepaya busuk. Emang bener ya, kan masih pro dan kontra ya, tapi karena ini rasanya enak aku tetap pakai ya teman-teman ya. Ini untuk sausnya secukupnya aja. Kalau menurut teman-teman kurang kental bisa ditambahin, kalau emang terlalu kental boleh ditambahin air. Jadi ini sausnya cuman gini aja, nggak butuh royco, nggak butuh minyak goreng, nggak butuh garam. Tapi kalau teman-teman mau di mix pakai kecap juga boleh. Cara makannya kayak gini aja nih. Kita ambil telur gulung yang masih anget dan kita langsung aja celupin kayak gini. Masya Allah banget. Ini dimakan pas hujan-hujan, kebetulan banget sekarang juga musim hujan ya teman-teman ya. Pokoknya ini aduh enak banget lah. Daripada beli aku sih mending ini ya, karena emang ciloknya empuk, terus telurnya juga crispy, nggak kayak yang beli di luaran sana. Biasanya kalau kita beli selain dia ngantri, ngegorengnya juga asal-asalan dan rasanya juga asal-asalan. Tapi kalau ini dijamin enak banget. Thank you.